بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والأعمال. أحبتي في الله, saudari-saudari muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya, atas segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Kita puji dan puja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan. Usaha anak manusia mencoba untuk menghitung setiap nikmat yang ia dapatkan dari Allah Tabaraka wa taala tidak akan ada habisnya. Usaha tersebut adalah usaha yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan hal tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Lalu kalian berusaha untuk menghitung secara detail, spesifik nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan, kalian tidak akan bisa untuk menghitung secara detail setiap nikmat tersebut. Artinya saking banyaknya nikmat tersebut, begitu anantanya nikmat tersebut, sehingga untuk menghitung pun kita dijamin tidak akan bisa. Untuk setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, untuk nikmat yang banyak itu, kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah. Kita diwajibkan untuk menjadi orang-orang yang tahu rasa terima kasih. Walaupun memang Allah Ta'ala tidak membutuhkan itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang memiliki nama Al-Ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh dengan sesuatu apapun, terlebih lagi dari makhluk yang lemah yang ia ciptakan. Maka terima kasihnya kita, syukurnya kita, bukan untuk menyenangkan Rabbuna, Rabbul Izzati wal Jalalah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu. Syukurnya kita adalah bukti penghambaan diri kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat talabul ilmi, nikmat bersama teman-teman yang salihah. Kita ucapkan rasa syukur tersebut bukan karena Allah butuh rasa terima kasih itu, bukan Allah Subhanahu wa taala butuh bentuk syukur dari hambanya tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat mana hamba-hambanya yang tahu cara menghambakan diri dengan ibadah syukur, dan mana yang tidak tahu diri. Yang ketika diberikan nikmat, dia malah lalai. Ketika diberikan kemudahan, dengan kemudahan itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah ibadah. Bukan sekedar ucapan lisan. Bukan sekedar perayaan-perayaan. Bukan sekedar tasyakuran-tasyakuran yang kita laksanakan. Syukur adalah ibadah yang membutuhkan keikhlasan dan kejujuran. Kalau ikhlas kita dalam bersyukur, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang syukurnya benar-benar ikhlas dan tulus. Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian tulus dalam bersyukur, aku akan tambahkan nikmat tersebut.
Aku kan langgengkan nikmat yang tengah kalian rasakan. Kebahagiaan yang ada di hati kalian tersebut, aku akan tambahkan selama kalian bersyukur kepadaku. Sekali lagi, ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan rasa syukurnya seorang hamba. Tidak ada makhluk yang ketika diberikan rasa terima kasih, dia justru menambah pengeluaran, menambah pemberiannya kepada saudara tersebut. Ini adalah Khaliq, Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah. Semakin kita menghambakan diri, semakin kita tulus untuk menghambakan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi angkat. Allah Subhanahu wa taala akan berikan berlipat. Syukur itu ibadah. Ibadah itu butuh ikhlas. Kalau sudah ikhlas, janji Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan tiba. Dan syakartum la'azidan lakum. Begitu pula sebaliknya ketika kita tidak pandai bersyukur atau kita kufur nikmat. Lisan saja yang berkata alhamdulillah, akan tetapi lisanul hal, keadaan kita sebenarnya tidak mempresentasikan rasa syukur tersebut. Ketika datang nikmat kita katakan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, akan tetapi nikmat itu digunakan pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Apakah itu bentuk jujur dalam bersyukur rahmati fillah? Atau itu justru merupakan bentuk kufur nikmat? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan satu nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berada tengah-tengah orang-orang salih atau non salihah, nikmat berada di jalur thalabul ilmi, nikmat kehidupan, nikmat harta. Mungkin ucapan kita alhamdulillah. Ya alhamdulillah Anda dapat rezeki hari ini. Alhamdulillah pendapatan bulan ini meningkat. Tapi pertanyaannya adalah apakah rasa syukur itu hanya sebatas lisan yang kita ucapkan, sedangkan lisan hal kita, keadaan kita tidak mewakili rasa syukur tersebut, sehingga harta tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang haram. Nikmat waktu ketika diberikan justru kita gunakan pada hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhai. Berada tengah-tengah orang-orang saleh, berada tengah guru-guru kita, berada tengah orang teman-teman yang suportif. Itu nikmat. Kita bersyukur dengan lisan kita, alhamdulillah teman-teman anak mendukung anak untuk belajar, tapi kita tidak manfaatkan. Justru malah kita menghibah guru-guru kita misalnya, atau justru kita mencaci maki teman-teman kita misalnya yang saleh. Syukur apa itu? Atau justru itu merupakan bentuk kufur nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan tentang orang-orang yang tidak tahu syukur ini? Wala in kafartum, kata Allah, inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, kata Allah, ketahuilah bahwasannya azabku pedih, azabku menunggu. Artinya tidak tahu syukur adalah merupakan sebuah dosa. Kalau tulus dalam bersyukur adalah ada suatu ibadah yang akan mendatangkan pahala dari Allah, maka begitu pula kufur nikmat akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kan nikmat yang kita rasakan itu tidak terasa. Karena sudah berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh tahun kita rasakan nikmat tersebut. Benarlah kata para ulama, kathratul masas tumitul ihsas. Banyaknya berinteraksi dengan sesuatu akan mematikan sensitivitas. Mungkin kita masih ingat pertama kali kita merasakan nikmat belajar ilmu agama. Bagaimana semangat kita di hari itu? Bagaimana semangat kita menegakkan sunnah? Di hari pertama kita mengenal sunnah.
Atau kita masih tahu rasanya, masih bisa merasakan dan nostalgia dengan perasaan tersebut di saat kita melaksanakan sholat malam yang begitu panjang, rasa nikmat yang begitu luar biasa. Atau di saat kita bersedekah dengan harta kita, kita rasakan kenikmatan dan perasaan-perasaan tersebut. Lalu sekarang, karena sudah bertahun-tahun kita berada di majelis ilmu, sudah bertahun-tahun kita berteman dengan guru-guru kita misalnya, kita lupa semua nikmat tersebut. Kita lupa bagaimana rasanya nikmatnya sholat malam. Kita lupa bagaimana nikmatnya berteman dengan orang-orang saleh. Bahkan kita sudah jauh daripada itu. Yang duduk dahulu dengan perasaan bangga, dengan perasaan senang berteman dengan guru-guru kita. Berada di tengah teman-teman salihah yang senantiasa mengingatkan dengan kebaikan. Justru sekarang kita menjauh. Mungkin kita masih duduk bersama dengan mereka, akan tetapi hati kita berbeda. Mungkin guru kita masih sama, akan tapi sikap kita berbeda. Dengan alasan sudah dekat, dengan alasan sudah lama berteman, dengan alasan sudah biasa merasakan nikmat yang demikian, harta yang melimpah demikian sudah biasa, sehingga lupa untuk bersyukur, lupa caranya bersikap atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Maka memperbaharui syukur adalah salah satu bentuk kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Fahami setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian syukuri itu. Rasakan dan tuluskan setiap syukur tersebut. Habibti fillah, azinallahu wa iyyakum. Senang sekali masih bisa bersama dengan antum sekalian. Bersama-sama mengkaji nasihat-nasihat dari Imam An-Nawawi rahimahullah dalam karya fenomenalnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sebuah kitab ringkas yang di dalamnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala memberikan nasihat kepada sekalian para pembelajar Al-Quran secara khusus dan juga kepada setiap kaum muslimin secara umumnya. Petang hari ini kita akan menyempurnakan adab-adab terhadap Al-Quran yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di bawah bab adab terhadap Al-Quran. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan adab selanjutnya. Beliau mengatakan yuhramul mira' fil Quran wal jidala fih bighairi haqq. Diharamkan untuk berdebat atau mendebat Al-Quran. Di antara bentuk berdebat di dalam Al-Quran atau mendebat Al-Quran adalah kita menolak tafsir dari Al-Quran yang tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan salah satu bentuk mendebat Al-Quran adalah ketika ada satu dalil dari Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita tolak dan kita bawa kepada hawa nafsu kita atau kepada pendapat kita. Wa yunadhiru ala dhalika ma'a dhuhuriha fi khilafi ma yaqul. Walaupun dalil-dalil tersebut sudah jelas, akan tapi dia tetap tolak dikarenakan mazhabnya tidak berpendapat seperti apa yang tertera di dalam zahirnya Al-Quran,
Inilah bentuk mendebat Al-Quran dan ini diharamkan. Rasulullah SAW sebagian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad bersabda, Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Bahwasannya berdebat, mendebat Al-Quran adalah sebuah bentuk kekafiran. Al-Imam Al-Khattabi rahmatullahi alaih mengatakan, yang dimaksudkan dengan al-mira' dalam hadis ini adalah asyak, meragukan. Artinya, diharamkan untuk meragukan dalil-dalil yang tertera di dalam Al-Quran. Kok begitu ya? Atau pernyataan-pernyataan yang keluar dari lisan seseorang yang bernada tidak setuju dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, maka dia jatuh kepada bentuk kekufuran. Kemudian beliau melanjutkan, waqila al-jidalul musyaqqiqu fih. Perdebatan yang membawa kepada keraguan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Waqila huwal jidalul ladzi yaf'alu ahlul ahwa fi ayatil qadari wa nahwiha. Beliau menyebutkan yang dimaksud dari al-mira dalam Al-Quran adalah perdebatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang pengikut hawa nafsu dalam ayat-ayat tentang takdir. Apapun bentuknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan satu hal di dalam Al-Quran, mereka berusaha untuk mencari makna lain dari ayat tersebut. Tafsiran lain, walaupun itu tafsiran yang lemah, digunakan. Ini termasuk dalam bentuk keharaman yang dilarang oleh agama kita. Ini yang disebut dengan al-mira' fil Quran. Kemudian beliau melanjutkan adab selanjutnya. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية كذا على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضوع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا. Untuk seorang yang ingin bertanya terkait dengan beberapa pertanyaan dari dalam Al-Quran, seperti misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini di dalam surat ini? Maka adab terbaik ketika dia ingin bertanya adalah dengan menggunakan kalimat mal hikmatu fi kadza. Apa hikmah dari diturunkannya ayat ini di dalam surat ini? Atau ketika dia bertanya tentang tafsiran sebuah surat dan dia merasa belum paham terhadap apa yang dijelaskan oleh gurunya terkait ayat tersebut, maka jangan dia mengatakan langsung, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mencuri misalnya? Kan tapi sebutkanlah dengan menggunakan uslub yang lebih baik dengan diksi yang lebih sempurna, yaitu dengan mengatakan apa hikmah di balik pengharaman zina misalnya, atau apa hikmah di balik qisas. Tujuannya apa? Tujuannya agar jangan sampai diksi-diksi yang digunakan untuk bertanya pada hal-hal yang mubah. Ya, kita tahu ini pertanyaan yang mubah, bertanya bahwasanya kenapa kisah itu dilarang? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kisah? Tapi diksikan pertanyaan tersebut membawa kepada penolakan dan meragukan akan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan yang terbaik adalah dengan menggunakan pertanyaan dan diksi hikmah. Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat misalnya ayat dalam surah Al-Maidah ayat ketiga misalnya, dengan menggunakan diksi hikmah. Tujuannya apa? Agar dan sampai perkataan yang keluar dari seorang muslim tersebut tidak mengarah kepada mendebat isi Al-Quran, mendebat tafsiran yang ada di dalam Al-Quran. Lihat bagaimana para ulama menjaga benar-benar pengagungan terhadap Al-Quran.
Kemudian beliau melanjutkan adab selanjutnya. Beliau mengatakan, makruh hukumnya untuk mengatakan saya lupa ayat ini. Akan tetapi, diksi yang harus dia gunakan adalah unsi tuha. Saya dilupakan. Kenapa? Agar jangan sampai ada pemahaman bahwasannya kita menyengaja untuk melupakan Al-Quran. Karena diksi saya melupakan atau nasi itu merupakan diksi yang berbau kesengajaan. Oleh karenanya, diksi ini tidak digunakan agar jangan sampai ada kesan kita melalaikan kalamullah. Lihat bagaimana diksi sekarang, diksi untuk berkata-kata tentang Al-Quran saja benar-benar dijaga. Dalam Sahihain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yaqulu ahadukum nasitu ayat kadza wa kadza, bal huwa syai'un nussiya." Janganlah salah seorang di antara kalian, ini kata Rasulullah SAW dalam Sahihain, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan saya lupa ayat ini atau ayat ini. Akan tapi hal tersebut adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala melupakan orang tersebut. Ini dengan catatan. Kenapa ini digunakan, diksi ini digunakan? Agar jangan sampai kesan kita melalaikan Al-Quran itu tampak. Artinya, ini juga sebagai isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya jangan sampai melalaikan Al-Quran. Diksi saja, untuk mengucapkan saja, saya lupa ayat ini saja, itu terlarang. Apalagi benar-benar melupakan ayat-ayat Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian disahihkan melalui jalur Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, begitu pula Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW pernah satu hari mendengarkan seorang membaca Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, rahimahullah, laqad dzakarani laqad dzakarani ayah kuntu usqituha atau asqattuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati fulan yang sedang membaca Al-Quran tadi. Orang ini mengingatkanku tentang satu ayat yang aku terluput. Rasulullah SAW mungkin lupa, sebagaimana manusia lupa. Kemudian diingatkan oleh bacaan orang yang sedang baca Al-Quran tadi. Akan tapi yang menjadi syahidnya di sini adalah bagaimana diksi yang Rasulullah SAW gunakan. Dzakarani ayah. Orang ini mengingatkanku tentang sebuah ayat, kuntu asqattuha, yang aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dengan diksi kuntu unsituha. Aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan aku ingatan kembali dengan jalur, dengan wasilah orang yang sedang baca Al-Qur'an tadi. Jadi ketika kita ingin mengatakan saya lupa, maka usahakan jangan menggunakan diksi saya melupakan ayat ini dan ini, akan tapi saya dilupakan ayat ini dan ayat ini. Wallahu taala a'lam. Kemudian beliau melanjutkan pada fasal bagaimana cara mengungkapkan surat di dalam Al-Quran. Adabnya bagaimana? Beliau mengatakan diperbolehkan untuk mengatakan surat langsung menggunakan nama suratnya. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat An-Nisa. Dahulu orang-orang, para salaf terdahulu, sebagiannya tidak menyukai atau memakruhkan menggunakan kalimat surat Al-Baqarah atau surat langsung menggunakan surat langsung diksi Al-Baqarahnya. Akan tapi mereka justru memilih dengan menggunakan surat yang di dalamnya ada Al-Baqarah atau ada kalimat Ali Imran. Ya. Mereka menggunakan diksi yang di dalamnya. Kenapa demikian? Sebagaimana kita ketahui, nama-nama surat itu
adalah nama-nama yang tidak tauqifi, tidak langsung digunakan, tidak langsung disebutkan dengan dalil-dalil bahwasanya ini surat namanya ini surat namanya ini. Penamaan surat-surat yang ada dalam Al-Quran ini adalah bentuk ijtihad, entah itu dari Rasulullah SAW atau itu dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in atau para ulama. Penamaan nama surat di dalam Al-Quran tidak terlepas dari dua cara. Yang pertama, penamaan tersebut sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, artinya tauqifi. Oh, surat ini adalah surat Al-Maidah misalnya. Atau dengan cara yang kedua, bahwa di dalam surat tersebut terdapat satu kata yang bisa menjelaskan tentang surat itu secara keseluruhan, kemudian itu jadikan nama surat. Misal, surat An-Nisa. Banyak di dalamnya perkara-perkara atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara-perkara tentang perempuan. Maka digunakanlah nama surat tersebut dengan surat An-Nisa. Begitu pula dengan surat-surat yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan lagi adab yang selanjutnya tentang menisbatkan sebuah qiraat kepada salah seorang imam-imam dari ilmu qiraat. Beliau mengatakan wala yukrahu an yuqal hadhihi qiraatu Abi Amr atau qiraatu Nafi atau Hamzah. Ini bacaannya Abu Amr, ini bacaannya Hafs an Asim. Ini tidak menjadi masalah. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Kenapa pembahasan ini diangkat? Karena ada sebagian orang yang mengatakan tidak boleh untuk menisbatkan qiraah Al-Quran kepada makhluk. Ini yang menjadi titik mengapa pembahasan ini diangkat. Kadang ada mungkin orang tidak nyaman menggunakan, oh ini qiraatnya fulan, padahal Al-Quran itu adalah semuanya kalamullah. Kenapa harus dinisbatkan kepada manusia? Kenapa harus dinisbatkan kepada makhluk? Nah, alasannya, kenapa diperbolehkan? Karena pengambilan jalur dari talaqtinya seorang dalam baca Al-Quran ini untuk memperjelas bagaimana datangnya qiraat ini ketika terjadinya perbedaan qiraat di antara kaum muslimin, maka tidak menjadi masalah. Kemudian beliau melanjutkan fasal yang selanjutnya. Fasal diperbolehkannya seorang kafir untuk mendengarkan Al-Quran. La yumna'ul kafir min sama'il Quran. Jangan melarang orang-orang kafir untuk memperdengarkan Al-Quran. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ketika ada orang-orang musyrik yang berusaha bersama denganmu, kemudian berikanlah mereka waktu hingga mereka mendengar kalamullah. Artinya diperbolehkan untuk kita memperdengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang kafir. Itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membaca surat Thaha di hadapan kaum kufar Quraisy. Ya, begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Misalnya cerita tentang para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah, membacakan di dalamnya surat Maryam di hadapan Raja Habasyah yang saat itu masih kafir, sehingga tergugah hatinya ketika mendengarkan penjelasan dari kalam Allah tersebut. Wa yamtani'u man massal mushaf, dan akan tetapi dia dilarang untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau bentuknya adalah mushaf yang kita ketahui hari ini yang isinya berbahasa Arab, maka itu terlarang. Akan tapi kalau bentuknya adalah terjemahan, ya, yang sudah ada terjemahannya, maka sebagian para ulama membolehkannya. Kenapa? Karena ini merupakan tanda bahwa orang ini adalah orang yang diharapkan keislamannya. Apakah boleh mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang kafir? Ya. Mazhab Syafi'i mengatakan jika orang ini adalah orang yang diharapkan bisa masuk Islam, maka diperbolehkan untuk mengajarkan kepadanya Al-Quran. Akan tetapi kalau tidak diharapkan, tidak nampak tanda-tanda dia ingin masuk Islam, maka ada dua jawaban kata Mazhab Syafi'i. Yang pertama, yang ini yang paling benar adalah dia tidak mengapa mengajarkan kepada mereka Al-Quran sehingga mereka tergugah dengan isi-isi dari yang ada dalam Al-Quran sehingga masuk ke dalam Islam. Dan pendapat kedua yang mengharamkan secara mutlak, akan tapi
ini tidak dikuatkan oleh para ulama. Artinya pada pasal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang menjelaskan tidak mengapa untuk memperdengarkan Al-Qur'an kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir sebagaimana dilakukan hari-hari ini. Dan tidak mengapa pula, ya sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak menjadi masalah untuk mengajarkan Al-Qur'an, ya menjelaskan isi dari dalam Al-Qur'an kepada orang-orang kafir walaupun zahirnya mereka tidak ingin masuk Islam. Mudah-mudahan dengan membacakan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka Al-Quran, hati mereka tergugah terhadap terkait yang apa yang ada di dalamnya. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sepanjang masa. Perlu diketahui pula bahwa dalam masalah ini terdapat satu masalah yang sudah pernah kita bawa di awal-awal bab, ya, di awal-awal pembahasan kita terhadap kitab ini, yaitu terlarangnya untuk membawa mushaf Al-Quran di menuju tanah orang-orang kufar yang menjadi musuh-musuh Islam yang saat itu sedang berperang. Kenapa hal itu terlarang? Dikarenakan ditakutkan Al-Quran ini akan dihinakan dan akan tidak diberikan hak dari kemuliaan dari mushaf Al-Quran tersebut. Dalam hal ini, ya, di pasal yang sedang kita bahas di pembahasan kali ini, kenapa dia tidak terlarang? Karena zahirnya di sini adalah di saat itu kekuatan kaum muslimin berada di atas, sehingga tidak menjadi masalah untuk mendengarkan Al-Quran. Kan tapi pada saat berperang, pada saat kita berada di negara musuh, ketika kita memperdengarkan Al-Quran di hadapan mereka, bisa jadi mereka justru akan menghinakan Al-Quran, dan ini terlarang. Makanya terdapat larangan untuk membawa Al-Quran ke tanah-tanah musuh-musuh Islam. Kemudian beliau melanjutkan, اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقي المريض. Ini Imam rahimahullah taala melanjutkan bahasannya pada hal-hal yang terkait dengan meruqyah dengan Al-Quran. Terdapat beberapa macam contoh yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala Di antara contoh yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah menuliskan Al-Quran dalam sebuah wadah, kemudian menggunakan wadah tersebut untuk memandikan orang sakit. Al-Imam Hasan dan Mujahid dan juga Abu Qilabah serta Auza'i mengatakan tidak menjadi masalah. Kan tapi Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah memakruhkan hal tersebut. Qadhi Husain dan juga Al-Baghawi mengatakan walau kutiba 'alal halwa wa ghairiha min al-at'imah fala ba'sa bi akliha. Kalau dituliskan ayat-ayat Al-Qur'an dalam makanan kemudian memakannya, maka tidak menjadi masalah untuk memakannya. Sedangkan Qadhi mengatakan walau kana khashabatan kariha ihraquha. Kalau bentuknya adalah tertulis di atas sebuah kayu, maka dimakruhkan untuk membakarnya. Pasal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ingin menjelaskan bahwa kalau ada tulisan-tulisan di dalam Al-Quran, tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran di beberapa tempat-tempat yang biasa digunakan untuk keseharian kita, maka perlu ditinjau di mana penggunaannya. Sebelum kita masuk dalam bahasan ini, ada baiknya kita memahami konteks masalah ini. Yang mesti sama-sama kita yakini dan kita pegang bahwasannya Al-Quran memanfaatkan dan mengambil berkah dari Al-Quran itu adalah dengan cara
membacanya, kemudian mentadabburinya, lalu mengamalkan ayat Al-Quran tersebut. Kemudian, bolehkah menggunakan ayat Al-Quran untuk dijadikan pengobatan, dijadikan seperti jimat? Maka jawabannya adalah yang paling rajih, dan juga itu yang kami kuatkan dalam masalah ini, itu terlarang. Kenapa? Walaupun memang itu adalah ayat Al-Quran, bisa digunakan untuk meruqyah seseorang, kan, tetapi meletakkannya, menuliskannya pada tempat-tempat yang tidak menjadi tempat lazim untuk menuliskan sesuatu, dan digantungkan pada tempat-tempat yang bukan tempat Al-Quran itu sendiri, dapat membawa seseorang kepada perbuatan syirik. Oleh karenanya, dilarang dan kita menutup celah untuk menuju kepada kesyirikan tersebut. Ini yang dikuatkan oleh para imam-imam terdahulu, termasuk para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka melarang keras adanya penulisan-penulisan ayat-ayat Al-Quran di tempat-tempat yang tidak lazim dituliskan di dalam ayat Al-Quran. Misalnya seperti kertas-kertas yang biasa, seperti mushaf dan sebagainya. Kenapa hal ini muncul? Kenapa bab ini muncul? Bab ini muncul dikarenakan pada zaman tersebut tempat atau media-media penulisan Al-Quran ini belum begitu banyak, sehingga orang-orang di saat itu menuliskan dimanapun dia bisa menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia ketemunya misalnya di tempat ina atau di satu wadah yang biasa digunakan, dia ingin mengingat Al-Quran di dalamnya, hafal Quran di dalamnya, maka tidak menjadi masalah untuk menuliskan hal tersebut, dan tidak mengapa digunakan selama tidak digunakan di tempat-tempat yang terlarang. Misalnya di tempat-tempat yang najis. Ketika wadah tersebut digunakan untuk tempat-tempat yang tidak baik, maka terlarang untuk memasukkan dan membawa wadah yang di situ tertulis tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang menjadi masalahnya lagi, ditakutkan ketika ada wadah-wadah yang di dalamnya atau di luarnya tertulis ayat-ayat Al-Quran, bisa jadi ia digunakan untuk menjadi sarana penyembuhan. Nah, sekali lagi, ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama, dan dikuatkan adalah tidak diperbolehkannya hal tersebut. Kemudian bagaimana dengan misalnya di tempat-tempat yang biasa untuk dimakan? Ya, misalnya ada sebuah makanan di atasnya tertulis kalimat-kalimat dari ayat Al-Quran. Ya, mungkin sekarang kita tergambar ada makanan yang di dalamnya ada makanan yang di atasnya tertulis ayat Al-Quran. Mungkin tidak tergambarkan. Kalau dahulu mungkin bisa jadi, ya, karena media itu terbatas dan waktu untuk belajar itu terbatas. Sebagian para ulama itu ada menuliskan dimanapun dia bisa untuk menuliskan ilmu tersebut. Misalnya dia untuk mengingatnya harus menulis, hingga harus bisa menulis di atas gandum yang sedang dia gunakan, di atas gandum yang ada di hadapannya. Apakah boleh memakan makanan tersebut padahal ada tulisan di dalamnya? Maka para ulama menjelaskan diperbolehkan untuk memakan makanan tersebut. Ya, bukan menjadi keharaman. Kan tapi kalau zaman ini diperhatikan hal ini, rasanya sangat tidak baik untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran di makanan-makanan yang ada di hari ini. Dan mungkin kita tidak bisa tampak, ya, tidak bisa melihat prakteknya pada hari ini. Kemudian Al-Qadhi mengatakan, Qadhi ini adalah Qadhi dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan walau kana khasyabatan kariha ihraquha. Jika ditulis di atas sebuah papan, di atas sebuah kayu, maka dimakruhkan untuk membakar kayu tersebut yang di atasnya tertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Inilah pasal yang ingin beliau jelaskan. Kemudian beliau lanjutkan masih dengan bahasan yang sama. Madhabuna annahu yuqrahu naqshul haytan wa thiyab bil Quran wa bi asma'illah. Madhab kami, madhab Syafi'i, kata beliau, dimakruhkan untuk menuliskan ayat-ayat Allah di dinding atau di pakaian. Begitu pula dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menjelaskan tidak mengapa untuk menuliskan Al-Quran di kiblat masjid seperti yang ada di mihrab-mihrab, tidak menjadi masalah. Sekali lagi, ini adalah pendapat atau ijtihad dari sebagian imam-imam dari mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Akan tapi yang lebih baik dan lebih aman
adalah meninggalkan semua hal tersebut dan hanya mengkhususkan pembolehan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran hanya pada mushaf-mushaf saja dan bukan pada tempat-tempat yang tidak lazim di sana dituliskan ayat-ayat Al-Quran. Maka dari hal ini terlaranglah untuk menghiasi masjid-masjid dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka terlaranglah untuk menulis kaligrafi-kaligrafi ayat-ayat Al-Quran kemudian dipajang di dinding. Terlaranglah untuk menuliskan ayat-ayat Quran kemudian ditempel di belakang mobil. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban akhi. Ukhti rahimakumullah. Ini memang ayat Al-Quran. Ini ayat yang begitu berkah kan, tapi tidak pantas ayat-ayat ini berada di tempat-tempat yang bisa jadi terdapat kotoran di situ. Terkadang bahkan mungkin terkena debu, bahkan bisa jadi terinjak-injak atau terduduk sama orang-orang. Mana penghormatan kita terhadap kalam Allah. Maka pendapat yang lebih aman, yang lebih selamat adalah melarang semua hal-hal tersebut dan mengkhususkan pembolehan menuliskan Al-Quran hanya pada mushaf-mushaf Al-Quran saja. Ini menutup celah. Kenapa? Kalau kita perbolehkan hal tersebut, maka akan terbuka banyak hal-hal yang haram. Misal contoh, tadi, kalau misalnya kita tulis di stikerin, kemudian ditaruh di mobil kita misalnya. Apa tujuannya? Dia punya dua tujuan. Tujuan pertama mungkin bisa jadi mengambil barakah dari ayat ini. Ngalap berkah dari ayat ini. Padahal kita tadi sudah jelaskan. Ngalap berkah dari Al-Quran adalah dengan membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, kemudian mengamalkan isinya. Sehingga ketika dia merasa bahwasannya ayat Al-Quran ini akan menjaga dia dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari ini, kecelakaan mobil dan sebagainya, dengan ada ayat yang terpampang, tertempel di dalam mobilnya atau di luaran mobilnya dan sebagainya. Kalau ada niat tersebut, hati-hati. Ini menjadikan sebab atau mengambil sebab sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sebab. Ini harus difahami ya fillah. Maka pendapat yang paling teraman dalam masalah ini adalah melarangnya secara mutlak. Tadi itu dalam bentuk hiasan kaligrafi dan sebagainya. Ini yang lebih aman. Dan kita sebagai seorang muslim harus tahu yang paling menyelamatkan diri kita dan hati kita. Kalau kita menghadirkan misalnya kaligrafi-kaligrafi yang ada di rumah, ya kaligrafi cantik, Masya Allah, kemudian kita tempel di rumah kita. Saya yakin akan terbesit di hati kita perasaan bahwasannya kaligrafi itu akan menjadikan rumah ini menjadi berkah. Al-Quran adalah keberkahan. Ayat Al-Quran kalau dibacakan adalah sebuah keberkahan. Akan tapi kalau ditempel, kemudian merasa bahwasannya dengan kaligrafi yang tertulis itu keberkahan akan datang. Sedangkan di dalam tidak dibacakan Quran, tidak didirikan sholat. Hanya mengharapkan dengan kaligrafi indah tersebut, oh tampaklah keberkahan dalam rumah ini. Ini harus kita tutup celah-celah ini. Keselamatan dalam hati, jiwa, tauhid kita, mesti kita jaga hebat fillah. Masih banyak hal-hal lain yang bisa dipajang di rumah-rumah. Pemandangan-pemandangan alam. Gambar masjidkah itu mesti tidak menjadi masalah. Gambar masjid selamat dalam gambar masjid tersebut tidak ada kalimat dan ayat-ayat Allah, ini tidak menjadi masalah. Jangan sampai alasannya ingin menghias-hias dengan hiasan kaligrafi-kaligrafi. Betapa banyak hari ini di masjid-masjid yang ada di sekitaran kita. Kita lihat plafonnya penuh dengan kaligrafi sekeliling itu. Bahkan satu masjid dinding itu penuh kaligrafi ayat-ayat Al-Quran semuanya. Berapa kali dibersihkan? Berapa banyak cicak yang lewat? Apakah kita tidak merasa risih ketika ayat-ayat Allah yang mulia ini, misalnya nanti ada tai cicak di sana sini, anak-anak kadang manjat-manjat dinding tersebut, dan di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Apa kita tidak merasa risih dengan itu semua?
sedangkan kita mengaku bahwasanya kita memuliakan Al-Quran, memuliakan kalam Allah. Maka perhatikan hal ini, habibati fillah. Kemudian beliau menutup bab yang ketujuh, bab terhadap Al-Quran ini dengan satu fasal. Fasal fin nafathi ma'al Qur'ani li ruqyah. Dalam masalah meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Diriwayatkan dari Imam Ibn Abi Dawud dari Abi Juhayfah as-Sahabi radhiyallahu anhu, namanya adalah Wahab bin Abdullah, wa qila ghairu dzalik, wa anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri dan Ibrahim an-Nakhai, bahwasanya mereka tidak menyukai hal tersebut, an-nafath ma'al Quran, yaitu menyemburkan atau menghembuskan nafas, menyemburkan nafas dengan menggunakan Al-Quran untuk ruqyah. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, bisa tergambarkan ya. Misalnya dibaca, kemudian disemburkan kepada orang yang sakit misalnya dan lain sebagainya. Ibrahim an-Nakhai, Hasan al-Basri memakruhkan hal tersebut. Akan tapi di mazhab Syafi'i itu diperbolehkan dan itu adalah sunnah yang mustahabbah. Dalil mereka adalah dalil tentang zikir sebelum tidur. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika ingin tidur, beliau menyatukan dua telapak tangannya, kemudian membaca di dalamnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, kemudian Qul huwallahu a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian summa masaha bihima min jasadi, kemudian mengusapkan telapak tangannya di seluruh badannya. Di sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwasanya beliau meniup, ya, meniup telapak tangannya. Ini menjadi dalil bahwasanya diperbolehkannya meniup sesuatu yang sudah dibacakan Al-Quran. وفي رواية في الصحيح زيادة على هذا ففي بعضها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut, yakni meniupkan sesuatu yang sudah dibacakan Al-Quran pada hal-hal yang aku merasakan sakit di dalamnya. Karena Nabi SAW yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata bihi bil mu'awwidhat. Bahwasanya Rasulullah SAW mengusapkan atau menghembuskan nafas pada tempat-tempat yang beliau SAW terasa sakit di sakit yang membawa beliau kepada wafat, dengan membacakan al-mu'awwidhat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan pada hal-hal yang terasa sakit di dalamnya. Ini pengobatan dengan hal tersebut, ruqyah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Falamma thaqula kuntu anfuthu alaihi bihin wa amsah biyadihi nafsahu li barakatiha." Kemudian Aisyah radhiyallahu taala menceritakan bahwasannya di saat Rasulullah SAW sakit, aku pun melaksanakan itu untuk Rasulullah SAW, yakni membaca, ya, membaca, kemudian menghembuskan nafas atau meniupkan telapak tangan atau tempat-tempat yang ada rasa sakit dengan niat ruqyah. Ahli bahasa mengatakan an-nafath nafkhun latifun bila riq, yaitu menyemburkan, menghembuskan, ya, dengan hembusan yang lembut, jangan sampai keluar ludah. Artinya lembut saja. Tiupan yang lembut. Ini tidak menjadi masalah dengan niat untuk meruqyah, ya, meruqyah, dan ini ada dalilnya dari Rasulullah SAW dan juga diperhatikan oleh para sahabat seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan begini selesailah kita bab yang ke-7, bab terhadap Al-Qur'an secara umumnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan pembelajaran kita yang singkat ini bisa bermanfaat. Kalau kiranya ada beberapa hal yang tidak bisa kita jelaskan secara gamblang, bisa jadi itu dikarenakan sudah pernah kita bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, atau itu memang karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Allah taala alam. Kami rasa cukup sesi materi kita. Insyaallah taala pekan depan kita akan melanjutkan bab yang ke-8. Beberapa ayat-ayat yang disunahkan untuk dibaca di waktu-waktu tertentu dan pembahasan yang lainnya. Allah taala alam. Masih ada beberapa waktu, kami sediakan waktu untuk bertanya, terutama pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bab. Allah taala alam. Kita kembalikan kepada moderator. Tafadhali.
Baik, Ustaz, Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas pemaparan materi kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Ummahat yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Eh, Boleh Anda bertanya sedikit, Ustaz, mengenai materi ini. Nah, silakan. Eh, Tentang pemaparan yang diksi saya dilupakan tentang ayat ini. Di sini kita tidak diperbolehkan mengucapkan saya lupa ayat ini, gitu kan? Hmm. Saya lupa dengan ayat ini. Ini untuk maksudnya ketika kita sedang menghafal, uh, apakah juga tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata seperti ini? Saya lupa ayat ini, ataukah ini hanya untuk tadabbur Quran aja, Ustaz? Baik. Kemudian yang kedua, Ustaz, mengenai penulisan Al-Quran. Eh, Seandainya ini ada kadang-kadang kalimat-kalimat potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran dan juga itu sebagai nasihat, misalnya innallaha ma'as sabirin, potongan ayatnya di ayat Al-Quran, tapi uh, dipakai juga biasanya di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat lain itu sebagai motivasi atau semangat. Apakah ini juga terlarang, Ustaz? Nah, Ustaz, Baik. jazakallah khairan. Barakallahu. Untuk pertanyaan yang kedua, masalah tentang tulisan-tulisan tadi, kita sudah jelaskan ada beberapa para ulama yang bolehkan hal tersebut, ya, bolehkan hal tersebut, eh, terutama dalam hal-hal yang memang bukan tujuannya untuk menuliskan ayat Al-Quran, seperti untuk motivasi dan sebagainya. Kan tapi sekali lagi, jalan selamatnya adalah tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran secara spesifik, kemudian meletakkannya pada tempat-tempat yang tidak pantas, tidak pada tempat-tempat yang ada kemungkinan di sana terdapat uh, hal-hal terlarang, ya. Kita misalnya menuliskannya di ya tadi seperti di mobil atau ditempelkan pada tempat-tempat yang tidak terjaga. Kalau sekiranya tempat tersebut bisa untuk terjaga dan sebagainya, misalnya untuk mengingatkan anak-anak tentang surat Qul Huwallahu Ahad, sedang surat Al-Ikhlas dan sebagainya, ditempel tuh beberapa tempat. Ya, kalau bisa menjamin itu tidak rusak dan sebagainya, atau tidak kotor, itu tidak menjadi masalah. Kan tapi kalau sengaja kemudian menjadikannya sebagai hiasan dan sebagainya, walaupun tujuannya adalah untuk mengingat, kami rasa yang paling terbaik adalah meninggalkan hal tersebut, ya, meninggalkan hal tersebut demi untuk menjaga kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang pertama tentang masalah mengatakan saya lupa. Eh, Anda perlu tahu di dalam bahasa Indonesia ini apakah diksi saya lupa ini bermakna menyengaja atau tidak? Ya, mungkin nanti Antuna bisa cek. Yang terlarang di sini adalah menggunakan kalimat nasi itu. Nasi itu di sini kalau kita dalam bahasa Arab punya makna yang tersirat, mengatakan bahwasanya saya lupa ini adalah dikarenakan kelalaian yang saya lakukan. Makanya saya lupa. Nah, gitulah kalau masalah kalimat nasi itu dalam bahasa Arab. Kita tahu semua bahasa Arab ini bahasa yang luas. Kalimat-kalimat saja berbeda, tambah tasdid saja maknanya berbeda. Misalnya nasi itu atau nusi itu, ya. Nusi itu saya dilupakan. Berbeda saja harokatnya saja di awal sudah menjadi berbeda. Nasi itu sama nusi itu dan sebagainya. Terlebih lagi tambah tasdid misalnya akan bermakna berbeda. Sedangkan dilarang di sini adalah jangan katakan nasi itu. Nasi itu di sini kalau kita lihat dalam diksi dalam lisanul Arab, begitu juga dengan tafsirul Azhari, ya, dan sebagainya. Diksi nasi itu di sini bermakna kelupaan yang disebabkan oleh kelalaian untuk mengingat. Makanya terlarang di sini. Saya tidak tahu apakah di dalam bahasa Indonesia ada makna yang sedalam ini, ya. Kalau misalnya tidak ada makna sedalam itu, saya rasa mengucapkan saya lupa dalam bahasa Indonesia adalah makna biasa saja. Artinya saya lupa ya memang karena saya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, maka tidak menjadi masalah untuk mengatakan saya lupa ayat ini. Afwan Ustaz atau afwan Ustazah, ana lupa hafalan ana. Ya, ana lupa hafalan ini. Kalau tidak ada bermakna, ya, berkonotasi negatif, kalimat lupa dalam bahasa Indonesia ini maka tidak menjadi masalah. Yang dilarang di sini adalah menggunakan diksi-diksi yang terkesan menyengaja untuk melalaikan
melahirkan Al-Quran. Wallahu taala alam. Nah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, silahkan kepada Ukti Latifah yang sudah raise hand. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana di sebuah masjid nih Ustaz, di kampung saya itu memasang wifi di dalam masjid Ustaz. ya, Apa nama itu, nomor apanya itu Ustaz yang bisa tidak dirahasiakan lagi? PIN apa itu yang bisa dibuka oleh anak-anak di sekitar masjid jadinya Ustaz. Sehingga anak-anak kadang-kadang main game atau apa gitu. Ini bagaimana hukumnya tuh Ustaz? Jazakillah khairan Ustaz. baik. Hukumnya adalah kalau kita melihat hal tersebut, ingatkan anak-anak tersebut agar jangan bermain game. Kemudian hukum selanjutnya adalah mengganti password sehingga tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Ya, kalau ada pengurusnya yang bisa mengganti password, sudah supaya anak-anak tersebut tidak menggunakan wifi tadi untuk hal-hal yang kalau mungkin tidak haram, adalah sesuatu yang makruh, kan bermain-main di dalam masjid adalah sesuatu yang terlarang, maka itu lebih baik digunakan. Yang pertama tadi, kalau kita melihat ada anak-anak yang bermain di masjid seperti itu, ya, bermain game-game, termasuk game-game yang terdapat hal-hal yang haram di dalamnya, terdapat kesyirikan, terdapat hal-hal yang mengumbar-ngumbar aurat, ya, terutama di masjid Allah, maka hukum yang pertama adalah menyampaikan nasihat kepada mereka, kemudian kepada pengurus masjid, kalau bisa diganti itu wifi sehingga digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan saja. Akan tapi di sini terkadang terjadi masalah. Ada beberapa masjid yang saya ketahui juga sengaja untuk memasang wifi, kemudian sengaja dibuka untuk umum, sehingga dengan alasan untuk menarik daya tarik orang untuk datang ke masjid. Ya, banyak sekali masjid-masjid yang seperti ini. Solusinya untuk hal ini memang bagus untuk mengadakan wifi ini sehingga dimudahkan akses orang-orang, terutama anak-anak yang mau belajar, orang-orang yang ingin mengakses hal video-video kajian-kajian dan sebagainya. Ya, cara terbaik untuk menghalangi dari hal-hal yang tidak kita inginkan adalah membatasi penggunaan wifi tersebut pada hal-hal yang diperbolehkan saja. Ya, kita punya kebebasan ya untuk bisa memblokir situs-situs yang mungkin kita tidak ingin dibuka. Ya, misal media sosial, agar jangan sampai orang-orang membuka media sosial di masjid Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya, pengurus bisa mengatur itu semua. Ya, tidak masalah membukakan fasilitas untuk orang-orang, memudahkan orang-orang datang ke masjid, ya, supaya bisa mengakses internet secara gratis, tidak menjadi masalah. Dan ini merupakan sebuah amal project yang bagus, kan, tapi perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada sehingga tidak menjadikan masjid ini sebagai tempat perkumpulan yang di dalamnya terdapat keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Allah taala alam. Nah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita masuk mungkin satu pertanyaan dari ruang chat Ustaz. ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Umahat. Bagaimana sikap kita terhadap undangan-undangan pernikahan yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran? Nah, Ustaz. Afwan Ustaz, terdengar jelas suara anak Ustaz. Terdengar jelas, cuman Anda masih belum paham undangan-undangan yang ada ayat Al-Quran. Oh, maksudnya undangan kertas itu ya, Bu, ya? Maksudnya undangan kertas yang di dalamnya ada tulisan-tulisan Al-Quran ya? Nah, Ustaz. Baik. Secara umumnya tidak menjadi masalah untuk menuliskan ayat Al-Quran di dalam tulisan-tulisan atau kata-kata kita. Kan tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita nanti bermuamalah dengan kertas-kertas atau undangan-undangan tadi. Dan sampai undangan-undangan ini diletakkan di tempat sembarangan, bahkan jatuh, terinjak-injak dan sebagainya. Ya. Yang terbaiknya, mungkin kalau ada di antara antum yang itu punya jasa untuk membuat undangan, ya, kalau bisa ditinggalkan menuliskan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Itu kan tidak menjadi keharusan. Undangan tersebut tidak harus ada kalimat ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya telah menciptakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan dan sebagainya,
liyaskunu ilaiha dan sebagainya. Tidak menjadi kemestian, tidak menjadi keharusan di dalam sebuah undangan ada ayat-ayat tersebut. Ya cukup undangan saja. Hari, tanggal, tempat sudah selesai. Ya, tidak perlu ada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya dan sebagainya. Ini gunanya adalah untuk menjaga keistimewaan, kemuliaan dari kalamullah Ta'ala. Kalau memang ada, tolong perhatikan. Nanti misalkan kita misalnya lihat di ayat-ayat tersebut, di undangan tersebut ada ayat Al-Quran. Terus sekarang bagaimana cara kita bermuamalah dengan undangan-undangan tersebut? Apakah kita akan membiarkan itu saja sehingga tidak diinjak? Ini harus diperhatikan. Nah, makanya yang terbaik adalah meninggalkan hal itu, meninggalkan hal tersebut. Allah Ta'ala a'lam. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Umahat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika kita terlanjur menggantung kaligrafi di rumah? Apakah bisa dengan menutupnya saja atau harus dikeluarkan dari rumah? Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Kalau bentuknya gantungan, tinggal diturunkan. Ya, turunkan, simpan di tempat yang bagus, tempat yang baik, ganti dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Banyak, Masya Allah. Dengan gunung dan sebagainya. Ini dan niatkan ketika kita melakukan hal tersebut, hal demikian tersebut, untuk menjaga keistimewaan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kecuali kita bisa menjamin bahwasannya kaligrafi yang kita tempel tersebut senantiasa kita bersihkan, tidak ada yang mengotori, ya itu tidak menjadi masalah. Ya, sekali lagi, konteks kita melarang hal tersebut bukan melarang secara mutlak begitu saja. Tujuan kita melarang hal tersebut adalah agar jangan sampai ada hal-hal yang dapat merendahkan kayak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bisa diturunkan. Ya, kaligrafi bukan hal yang haram. Yang diharamkan adalah gambar-gambar makhluk hidup dan sebagainya. Ya, gambar makhluk hidup, ya itu harus dihancurkan, dibuang dari rumah karena tidak masuk malaikat di dalamnya. Ya, kalau cuma kaligrafi, ya kita boleh gunakan, akan tapi pastikan dia tetap bersih, pastikan dia berada di tempat yang aman. Ya, kalau memang tidak bisa kita menjaga hal tersebut, ya turunkan, taruh di tempat-tempat yang bisa kita jangkau, misalnya di atas meja dan sebagainya. Kemudian ya sudah kita bersihkan selalu, bisa kita jangkau. Kalau di atas terkadang kita terlupa karena dia sudah hiasan begitu saja. Itu sedang terkadang lupa untuk bersihkan. Terkadang kita lupa bahwa di sana ada cicak-cicak dan meninggalkan kotoran-kotorannya. Ya, tujuannya adalah untuk menjaga kesucian, menjaga kalamullah ini benar-benar kita letakkan pada tempat yang tepat. Nah, Allah Ta'ala. Silakan satu pertanyaan lagi, kalau misalnya ada. Ustaz, ini ada pertanyaan dari ruang chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada yang melakukan pengobatan ruqyah oleh seseorang untuk penyakit non medis yang terlalu berat karena sang pasien tidak mampu untuk meruqyah dirinya sendiri disebabkan karena begitu kuatnya pengaruh negatif yang menyerang tubuhnya? Syukran Ustaz. Allah Ta'ala alam, karena pertanyaannya masih sangat umum dan kita tidak tahu penyakitnya apa. Kadang ada penyakit itu yang was-was seorang itu mengatakan bahwasanya ini pengaruh-pengaruh negatif, ini sihir. Padahal terkadang itu ada penyakit secara medisnya ada. Ya, cuman karena kita belum mengusahakan dengan usaha-usaha yang atau melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih detail, ya, yang lebih terperinci, lebih khusus, tidak nampak tuh penyakitnya. Ya, sehingga kita mengatakan bahwasanya ini adalah sihir langsung begitu saja. Kecuali memang tidak bisa jelaskan secara medis, ya, tidak bisa jelaskan secara medis, maka tidak mengapa untuk meruqyah. Ya, mungkin para praktisi ruqyah mungkin lebih paham, asatidzah yang biasa meruqyah mungkin lebih paham. Ya, ketika ada penyakit ini bukan penyakit biasa, tidak bisa dideteksi dengan medis. Allah Ta'ala dalam hal ini kami tidak bisa menjawab apakah bisa atau tidak. Kami hanya menjawab secara umum bahwasanya kalau bisa kita usahakan, ada sakit-sakit yang diderita oleh saudara-saudari kita, kalau bisa kita usahakan dengan usaha-usaha medis terlebih dahulu yang ada jelas, ya, yang jelas adanya, maka itu adalah cara yang terbaik. Tentunya tanpa kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW terkait dengan hal-hal yang kita rasakan sakit. Tadi dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW ketika ada rasa sakit yang beliau rasakan, beliau membacakan ayat Al-Quran di dalam dirinya.
ya misalnya ada sakit di tangan, ya ucapkan doa-doa yang tadi diajarkan Rasulullah SAW sebanyak 7 kali, membacakan Al-Fatihah 7 kali dan sebagainya. Ini ada tuntunannya, maka ini harusnya bisa kita lakukan. Atau kalau mungkin tidak bisa, seorang yang sakit tersebut bisa orang lain bacakan hal tersebut. Kemudian terus usaha, ya, terutama kalau sakitnya sakit-sakit berat, ya, sakit-sakit berat yang bisa jadi ketika kita periksa di tingkat teknologi yang lebih tinggi, di tempat-tempat yang mungkin khusus atau spesialis di bidangnya, akan tampak, ya, penyakitnya apa, ya, akan tampak penyakitnya apa. Ruqyah ini ahbati fillah tidak menjadi jalan alternatif. Ruqyah ini bukan jalan alternatif untuk berobat. Ruqyah ini sudah bisa kita lakukan di saat sakit-sakit kecil bisa kita rasakan. Bukan ini tertentu setelah tidak ada sama sekali obat-obatan rumah sakit, kemudian barulah kita ruqyah. Ini bukan alternatif. Ruqyah ini adalah pengobatan yang syar'i, pengobatan yang ada sunnahnya Rasulullah SAW. Akan tetapi setiap seorang manusia itu diwajibkan untuk terus berusaha dengan hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah bukakan ilmunya, seperti ilmu-ilmu kedokteran dan sebagainya. Ya, kalau misalnya ada sakit yang benar-benar sakit, coba periksakan pada yang lebih ahli dengan tanpa mengurangi, dengan tanpa menyampingkan ruqyah-ruqyah syar'i ini. Ya, ruqyah-ruqyah syar'i, terutama ruqyah-ruqyah yang diajarkan untuk menyembuhkan penyakit. Ya, bukan ruqyah untuk mengeluarkan syaitan dan sebagainya, ya. Ya, biasa bacaan-bacaan yang Rasulullah SAW ajarkan, sunnahkan dari dalam Al-Quran dan sebagainya. Allah Ta'ala, nanti silahkan kalau dalam masalah ini silahkan bertanya kepada asatidzah kita, guru-guru kita, terutama mereka-mereka yang biasa untuk meruqyah. Mungkin mereka lebih paham dalam masalah ini kan. Tapi di masalah ini kami tidak begitu banyak ilmunya dan tidak terlalu menguasai masalah ruqyah ini. Wallahu taala alam. Kami cukupkan sesi kita pada petang hari ini. Semoga yang sedikit ini manfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu manfaat ini menjadi amal jariah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Imam An-Nawawi, merahmati guru-guru kita, ibu, ayah, anak kita, istri, suami kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa pembicara, ibunya, ayahnya, guru-gurunya, dan seluruh kaum muslimin. Kita berjumpa insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dalam keadaan yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita senantiasa ikhlas dalam ibadah, dan menjadikan keikhlasan itu sebagai hadiah terbaik atas keistiqomahan yang kita lakukan. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah terimalah amalan kami. Ya Allah terimalah amalan kami. Habibati fillah, talabul ilmi, menuntut ilmu adalah sebuah ibadah, dan dia dituntut untuk ikhlas. Dan setelah kita melakukan usaha ikhlas, kita berdoa kepada Allah agar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami berterima kasih pada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini. Semoga ini menjadi amal jariah untuk antum sekalian. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.